Engkau Allah Immanuel, dahulu, sekarang, sampai selamanya. Bapak, kami mengucap syukur untuk kami yang sudah dipilih oleh Engkau. Kami menjadi imamat yang rajani. Kami menjadi imam-imam-Mu. Kami menjadi raja yang berbeda. Seperti Engkau berbeda, maka kami juga harus berbeda. Kami mengucap syukur untuk pilihan-Mu yang begitu sempurna. Yang hari ini kami sungguh Tuhan dihargai. Kami mau terus Tuhan membawa memuliakan nama-Mu. Hari-hari yang jahat ini, biarlah nama-Mu dimuliakan lewat perangai kami. Apapun yang kami lakukan, segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau membuat pilihan-Mu kepada kami menjadi pilihan yang ajaib. Kami tidak mau mempermalukan Engkau Tuhan. Segala yang kami perbuat untuk kemuliaan nama-Mu yang kami sembah dahulu, sekarang, sampai selamanya. In Jesus mighty name we pray. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus malam hari ini. Amin. Saudara, kalau hari ini kita boleh datang menyembah Tuhan, kita masih diberi kebebasan, diberikan satu kesehatan, diberikan nafas kehidupan. Bukankah Tuhan Yesus baik? Yang mengatakan Tuhan Yesus baik, berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur kalau pada sore hari ini kembali saya boleh hadir di tempat ini. Karena exactly tahun lalu saya diundang ke sini, diberikan kepercayaan, dan sampai hari ini sudah setahun, genap setahun saya belum naik-naik mimbar saudara. Karena exactly tahun lalu bulan Maret itu baru mulai COVID. Begitu saya balik ke Bandar Lampung, gereja kami online selama 1 tahun. Jadi sudah lama, selama setahun itu saya belum naik mimbar, dan hari ini baru naik lagi. Yang terakhir di Sion, kali ini di Sion. Dan saya mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah kasih, kepercayaan yang sudah diberikan kepada saya malam hari ini. Terima kasih Tante, terima kasih untuk para jemaat di Sion. Dan biasanya saya gila panggung, tapi kali ini Tante saya rada-rada demam panggung. Dari kemarin tidur, waduh, hari ini cukup tantangan lagi buat saya. Tapi saya percaya malam hari ini ada poin yang saya yakin kita sama-sama belajar. Ya, tema saya malam hari ini adalah a place of honor. Bagaimana Anda dan saya menjadi orang yang ditunjukkan Tuhan. Tadi lihat, kalau sudah lihat di gambarnya, kita sudah satu meja perjamuan bersama Tuhan. Orang melihat Anda dan saya seperti ini. Tapi apakah kita menjadi imam dan raja yang terhormat? Ada 3 poin yang kita pelajari malam hari ini. Dan pertama-tama mari kita buka firman Tuhan dulu ya. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Ayat 11 dikatakan seperti ini. Saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Ayat 13, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Sampai situ saja. Poin yang pertama yang saya mau kita semua belajar, kita mesti sadar bahwa dunia ini hanya tempat sementara. Rumah Anda dan saya adalah di surga yang mulia. Yang sepakat katakan amin. Poin yang kedua adalah bagaimana Anda dan saya disebut sebagai mempelai, disebut sebagai imam, sebagai raja, tapi kita mampu
menjadi pilihan Kristus yang bermartabat. Poin yang ketiga yang kita mau sama-sama belajar adalah hal yang paling sulit sekali. Sudah saya percaya tempat ini adalah semua adalah leader-leader. Tapi poin ketiga ini sangat sulit, yaitu taat sama otoritas. Nah Bapak Ibu sekalian, saya ingin tunjukkan Anda seorang pemain biola yang pada tahun 1900 ini sangat ngetop sekali. Beliau bernama Fritz Kreisler. Fritz Kreisler adalah pemain biola di era tahun 1900-an. Pada satu hari Kreisler ingin berlayar dari Hamburg ke London. Dia mau naik kapal laut saudara ya. Sebelum boarding dia putar-putar dulu di sekeliling kapal dan ke toko-toko di sekitar pelabuhan. Sesampainya di satu toko, pemilik toko melihat, wah Kreisler karena dia pemain biola, dia pegang biola. Kemudian pemilik toko keluar, Pak boleh dipinjam gak biolanya? Kreisler kasih, tapi dibawa ke dalam toko saudara. Loh kemana biola saya dibawa ke dalam? Tahu-tahu pemilik tokonya keluar bawa polisi. Polisi langsung ngomong sama Kreisler, hei kamu nyolong biolanya Kaiser ya? Kaiser bingung, ini saya enggak. Kamu adalah pencuri. Kemudian di saat yang bersamaan boarding time. Suara sirene dari kapal sudah berbunyi tut, tut, tut. Tanpa mengulur waktu, Kaiser ambil biolanya, dia langsung memainkan lagu yang dia ciptakan. Dan setelah dia memainkan, polisi gak bisa berkutik saudara. Dia langsung tahu bahwa ini Kaiser yang sebenarnya. Dia ambil dan dia pergi. Nah Bapak Ibu sekalian, Kaiser pada hari itu mungkin hari yang kurang beruntung. Dia tidak berhasil meyakinkan polisi dan pemilik toko bahwa dia adalah pemain biola nomor 1, salah satu yang terkenal. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini jangan sampai watak perangai kita yang ceroboh, kita malah mempermalukan Tuhan Yesus. Hari-hari ini, apakah kita menjadi pribadi yang bisa membuktikan kalau kita kelakuannya adalah anak-anak terang? Hari-hari ini apakah gaya hidup kita mencerminkan enggak perbedaan bahwa aku ini adalah anak terang, anaknya Kristus? Saudara, jangan sampai seperti Roma 2 ayat 24. Saudara, di situ dikatakan bahwa seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Saudara, dikatakan ketika hidup yang kamu tampilkan tidak sesuai dengan pengakuan imanmu, apa yang kita lakukan hanyalah memalukan Tuhan dan mentertawakan Dia yang sudah mati untuk Anda dan saya. So malam hari ini saya percaya semua yang hadir, Anda adalah imamat yang rajani, yang sepakat katakan amin. Kita bukan imam dan bukan raja yang kaleng-kalengan, tapi kita imam dan raja dan mempelai yang terhormat, saudara. Bagaimana kita bisa dihormati? Bukan kita gila hormat. Yang pertama, tadi yang saya mau Anda pelajari, ingat tempat asalmu. Anda yang punya catatan, Anda boleh catat. Yang pertama, bagaimana Anda bisa dihormati? Tuhan bisa dihormati lewat kita, saudara. Ingat tempat asalmu. Discerning our position. Sadar bahwa tempat asal kita, keberadaan kita, saudara. Tadi ayat 11 dikatakan, saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang atau perantau, sekali saya katakan pendatang atau perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, pendatang atau perantau adalah seseorang yang tinggal sebagai orang asing di satu daerah. Untuk sementara waktu dia pergi jauh dari kaumnya dan dia nggak ada di rumahnya, tapi dia ada di satu tempat yang baru, orang yang asing. Guys, when we are traveling, ketika kita jalan-jalan berwisata, bukankah kita bawa baju ya, bawa barang ya, but we have to travel light.
Traveler artinya kita bawa barang jangan banyak-banyak, bener ya? Kalau banyak-banyak bawa barang, kita ketemu sama-sama temen, mau minggat loh, bener kagak ya? Kita bawa yang secukupnya, karena apa? Kita bakal pulang ke rumah kita kembali. Dalam perjalanan mungkin kita mempunyai teman baru, teman satu tur. Atau ketika kita mampir ke satu tempat, kita membaur dengan masyarakat lokal. Jadi bahasa kita tuh kadang-kadang kebawa. Saudara, kadang-kadang setiap kali saya kalau dari melayani Cirebon, 3 malam pulang ke Lampung, logat saya jadi masuk logat Cirebon tuh. Nah tuhnya tuh. Kita di sono juga pakai G, di sini pakai J ya. Di Lampung pakai G saudara ya. Jadi saya pun sudah bisa terbiasa. Tapi di sini bukan rumah saya. Saya mesti balik ke rumah saya di Bandar Lampung. Demikian pula kita saudara. Saya mau katakan di bumi ini, di dunia ini, tempat kita hanya sementara. Tempat ini hanyalah transit. Tempat Anda dan saya di surga yang mulia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong kita harus mengasingkan diri, ya, kita aja adalah orang asing di bumi yang sebentar ini, saudara. Bukan berarti mulai besok yang wanita-wanita ayo masuk biara semua jadi suster. Bukan saudara, yang pria-pria jadi pastoral, jadi pastor semua, nggak menikah saudara ya. Semua masuk teologi ya nggak juga, nggak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Tetapi maksud saya yang pertama adalah ketika kita mau mengasingkan diri, Anda dan saya tahu posisi kita mulai sadar bahwa kita menjadi orang Kristen untuk tidak berpikir pada hal-hal yang di hal-hal duniawi di tempat kita di bumi saudara. Kita nggak berpikir tentang aku mau tinggal lama di sini. Secara daging pengen, tapi nyatanya toh juga nggak bisa. Saya dan keluarga turut berbelasungkawa untuk opa suami dari Popo Ayun ya, yang kemarin ini sudah berpulang ke rumah Bapak. Dan kalau saya boleh melihat pertemuan antara Popo Ayun dengan suaminya, atau beberapa dari Anda tahu juga Om Indra ya, dari AOC Lampung saudara. Dibilang cepet, ya lama saudara. Dibilang lama, ya cepet juga. Popo Ayun mungkin lama sudah ya dengan opa bareng-bareng. Tapi sahabat kami Pak Indra, Ketua AOC Lampung saudara, beliau waktunya hanya sebentar dengan istri, dengan anak-anaknya. Maka anak-anaknya belum sempat merit saudara. Hanya sebentar pertemuannya. Tapi yang boleh saya lihat adalah baik Om Indra maupun Opa ya, suami daripada Popo Ayun, mereka sudah finish strong. Walaupun saya jarang terlihat, tapi saya masih ingat beberapa hari setelah meninggalnya Opa ya, Sofi menulis satu status ya, kangen sama orang yang suka asyir di tangga ya, kalau nggak salah kamu tulis seperti itu ya. Saudara, they are finish strong. Hari-hari ini saudara, COVID mengajarkan Anda dan saya untuk kita sadar dan mengucap syukur kalau hari ini Anda dan saya masih diberi kesehatan, diberi kebebasan, diberi kehidupan. Amin. Hari ini COVID boleh ada, tapi kita harus sama-sama berubah saudara. Kalau enggak saatnya sekarang, mau kapan lagi? Sekarang satu dunia harus berubah. Dulu when everything is okay, kita mau berubah capek rasanya. Karena yang berubah enggak harus semuanya. Tapi hari ini kita sebagai manusia disadarin loh rame-rame, kalau kita masih bisa hidup, genapi destiny Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudara, kemarin saya baru telepon sama teman saya. Teman saya katakan, lu tahu gak sih A? Iya, kenapa? Papa mamanya meninggal. Hah? Bareng-bareng iya. Bukan hanya dia saja, adiknya pun meninggal. Lah, abis dong. Kemudian si A-nya bagaimana? A-nya pun di rumah sakit. Anda bisa bayangkan, orang tua, anaknya 2. Check out semua saudara.
tinggal sisa satu. Yang satu pun juga sakit. Anda bisa bayangkan seperti apa kita yang masih bisa hidup. Biarlah kita hidup penuhi destiny kita. Orang Kristen gak hanya mencari mengejar harta. Seolah-olah kita akan tinggal selamanya di dunia ini. Saudara, kalau saya lihat Instagram, saya paling senang negara yang paling indah menurut saya sedunia itu. Dari gambar ya. Kalau saya traveling ya, negara Switzerland. Negara Swiss. Ya saya gak tahu, tapi kalau saya lihat gambar, aduh indahnya saudara. Ya, ada sungai, ada air terjun saudara. Tapi saya pikir-pikir ya, kalau saya bangun pagi, ya indah sih kalau kita traveling. Ke sono 2 jam indah. Tetapi kalau seumur hidup 50 tahun saudara, pas bangun tidur ayam bekokok, berisik air terjunnya saudara. Di sono gak ada empal gentong, gak ada apa tadi, hari ini kita makan sop apa? Sop iga gak ada. Tidak lupa gado-gado ampera. Juga gak ada saudara. Paling enak Anda bersyukur di mana Tuhan tempatkan. Amin. Dan tempat kita nanti di surga yang mulia rame-rame saudara. Ya, Tuhan mau mengingatkan bahwa Anda dan saya sebagai pendatang. Oleh sebab itu orang Kristen jangan hanya melekat pada hal-hal duniawi. Saudara, orang Kedar Nebayot, mereka dengan begitu saudara bergairah memberkati. Orang-orang Nebayot saudara dengan asosiasinya yang besar. Di PIK saudara, wah tempat ibadahnya besar sekali. Mereka punya stasiun TV, mereka memberi saudara. Kadang-kadang memberinya gak pakai difoto lagi. Orang Kristen banyak udah ngasih, terus difoto. Mereka beli, mereka beri, gak usah difoto. Saudara, ini orang Nebayot. Saudara, salah satu aktor favorit saya, coba ditunjukkan. Namanya Chow Yun Fat saudara. Ya, saya kasih lihat Anda supaya Anda takut Anda lupa, tapi saya kayaknya Anda pasti ingat saudara ya. Ini namanya Chow Yun Fat saudara ya. Nah, coba dikasih lihat. Beliau yang lagi naik bus. Nah, saudara ya. Ini the king of actornya Hong Kong saudara. Gak ada yang lebih hebat daripada dia. Ya, paling gak 2 dekade ini, 20 tahun terakhir saudara. Ini yang paling top. Harta dia 10 triliun sampai hari ini. 10 triliun. Tapi beliau hanya memastikan bahwa saya hanya perlu $140 US sebulan untuk saya pakai katanya saudara. Dia kemana-mana hanya naik MTR, naik kereta cepat, naik bus saudara. Jadi orang biasa ketemu fans foto bareng ya. Padahal dia bisa beli Rolls Royce saudara, yang satunya mungkin 2 miliar, dia bisa beli selosin, dia bisa beli berapapun yang dia mau. Tetapi daripada penghasilannya seperti bosnya Facebook, dia berikan untuk amal. Saudara, ini orang Nebayot. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah kita mau mengasihi? Saudara, kita lihat apa yang kita pegang hari-hari ini. Orang Kristen perlu melakukan usaha atau intensional, harus usaha agar tidak terhanyut dengan dunia, agar enggak luntur tuh. Kita mesti latihan saudara. Untuk jadi orang dunia, Anda dan saya gak usah latihan. Gak usah belajar, gampang itu. Tetapi untuk niat lakukan firman Tuhan, kita perlu latihan. Katakan sama saya latihan. Sekali katakan latihan. Harus niat latihan, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada satu cerita lucu. Hal ini terjadi di di Amerika, saudara, di negara bagian Georgia, di kota Atlanta. Ya, saudara, pada satu hari ada satu pendeta datang ke kota Atlanta. Kemudian dia lihat buku telepon, yellow book. Dan dia lihat di majalah, kok ada satu restoran lucu sekali. Restoran ini namanya Church of God. Coba operator kasih lihat, itu ada gambar restoran, gambar ayam. Coba dikasih lihat saudara. Ini ada restoran namanya Church of God. Dia bingung saudara. Mungkin dia mau pesan GoFood kali ya. Mungkin saudara, saya gak tahu apa namanya. Coba jangan diganti dulu gambarnya. Anda lihat sama saya, ini restorannya saudara.
Dia mau order makanan, dia telepon ke pelayannya. Dia telepon pelayan restoran, angkat, Church of God Restaurant, how may I help you? Apa yang bisa saya bantu? Sebelum dia order, dia tanya dulu, karena dia pendeta ya, ini kenapa sih Mbak namanya bisa restoran gereja? Oh iya, dahulu kala ada kegiatan gereja di sini, ada missionary di sini. Mereka memulai pelayanan. Kemudian untuk support pelayanan mereka, di gerejanya nih mereka bikin ayam panggang, saudara. Ayam panggangnya enak sekali. Dapat duit banyak tuh. Orang luar datang makan, saudara. Saking ramenya, akhirnya keenakan jualan. Restorannya jadi, gerejanya yang tutup, saudara. Akhirnya gerejanya tutup, nama restorannya adalah Church of God. Bapak Ibu sekalian, masih ingat ya firman Tuhan yang namanya kamu ini adalah garam dunia. Garam itu jika menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Engkau dan aku adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu, meletakkannya di dalam gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Bapak Ibu sekalian, gereja tutup tadi itu ibarat garamnya udah gak asin lagi. Ketika saudara ya, itu ayam panggangnya Tuhan promosikan, seharusnya itu tidak ditaruh di dalam gantang. Sinar itu harus ditaruh di kaki dian. Hari-hari ini saudara, ketika Tuhan promosikan Anda, Tuhan mau taruh di atas dian saudara. Jangan kita menjadi garam yang gak asin lagi. Amin. Ya, orang ini lupa bahwa mereka pergi ke kota tersebut sebagai pendatang untuk memulai pekerjaan misi. Namun mereka menetap di sana sebagai pengusaha restoran sampai lupa tugas dan posisi dia. Nah, malam hari ini saya mau ingatkan Anda dan saya supaya kita nggak lupa posisi kita. Tuhan promosikan iya, tetapi sinar itu, saudara, jangan dimatiin. Saudara, Tuhan sudah angkat, pakai itu buat kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu, karena itu tugas awal kita. Kita ditempatkan itu untuk tugas untuk memuliakan nama Tuhan. Hari-hari ini ya, di tempat yang luar biasa ini, dengan panggilan yang extraordinary di kota Sion ini saudara. Anda dan saya dikirim di dunia untuk menjadi garam. Jadi kita harus ingat akan tugas kita. Rumah kita mesti ingat, kampung halaman kita mesti ingat. Jadi orang Kristen jangan kebanyakan kita santai rohani. Santai saudara. Ya saya masih ingat kalau anak-anak kebanyakan liburan, begitu mulai mau masuk sekolah ya, sebelum masuk sekolah biasanya orang tua udah mulai menjinakkan anak masing-masing, jangan pergi kemana-mana supaya roh belajarnya balik tuh, karena udah kebanyakan main saudara. Nah jadi orang Kristen boleh Tuhan kasih refreshing, tapi jangan kebanyakan main. Anda dan saya harus melatih otot iman kita. Mengerti Bapak Ibu sekalian, ada amin? Ya, saudara, Tuhan juga mau Anda dan saya punya hobi, good. Tuhan gak mau Anda dan saya stres. Tapi Anda mesti lihat, hobi apakah Anda hari ini? Mungkin Anda lagi hobi ikan cupang, mungkin saudara. Mungkin Anda lagi hobi perkutut, bisa jadi. Dulu, sekarang udah gak musim lagi, dulu musimnya batu akik saudara. Tapi apakah hobi-hobi itu ya, atau hobi nonton film Korea di Netflix saudara ya, tapi apakah hobi-hobi itu memakan waktu keintiman kita dengan Tuhan? Saudara, sadari tempat asalmu dan tugas utamamu. Rem saudara. Hari-hari ini banyak waktu luang kok. Work from home. Jadi banyak yang aktivitas yang dikerjakan. Tuhan juga mau sebenarnya Anda nggak kuper,
Ya berapa banyak daripada kita juga udah kelamaan di rumah juga udah bete juga. Jadi mau pergi, mau bercengkrama dengan teman-teman ya. Tuhan juga gak kuper, Yesus pun juga senang saudara datang ke party-party saudara. Dia juga ketemu, dia menyapa satu dengan yang lain. Tapi hari-hari ini ketika kita harus jam apa saudara? Anda bisa bilang jam I care, jam cool, jam care group, whatever saudara. Tapi dengan gampangnya kita switch itu, Anda lebih memilih ngopi-ngopi cantik saudara. Untuk foto bagus di Instagram. Dengan seragam dan dengan teman-teman Anda saudara. Itu gak bijaksana. Kau lupa prioritasmu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang paling tulus saya mau katakan adalah teman-teman di rumah Tuhan. Itu tempat Anda melatih, senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Anda kebanyakan main dengan teman arisanmu, saudara Anda banyak main dengan teman di marketplace, ya. Apalagi Anda bergaul, mereka itu kejam saudara. Tapi kalau Anda berteman dengan orang seiman sesuai dengan firman Tuhan, Anda dibangun. Lihat, perhatikan prioritasmu hari-hari ini. Tempat asalmu kau harus tahu. Ya, Tuhan tahu engkau harus sehat hari-hari ini. Apapun hobimu. Engkau hobi main tenis, engkau hobi main bulu tangkis, engkau hobi fitness. Whatever, Tuhan juga mau Anda sehat. Tetapi ketika itu semua ya larinya, kok gak ke gereja? Nanti nih, kita ngomong nanti lah. Setelah semua bisa berjalan lagi hari Minggu, ya mungkin ada ibadah juga hari Minggu. Kok enggak ibadah? Iya, maraton tuh hari Minggu saudara. Tiba-tiba kalau hari Minggu semuanya mau dikerjain. Beresin rumah hari Minggu, nyuci piring hari Minggu jam 9, jam waktu ibadah itulah tiba-tiba saudara. Perhatikan prioritasmu. Saya pemusik, saya juga seniman ya. Saya juga gemar bernyanyi saudara. Jadi saya cukup unik. Mertua saya, maminya Lydia saudara ya, mami mertua saya, itu kalau arisan teman-temannya itu jadi ima-ima, saya sebut tante-tante lah begitu ya. Paling senang manggilin saya saudara. Saya disayang sama mertua, disayang sama teman-teman mertua saudara ya. Jadi saya memang sudah nggak punya CD-CD Andilau, sudah nggak ada. Tetapi alam bawah sadar saya tuh kalau di setelin musiknya masih hafal lagunya. Jadi saya punya restoran dan ketika mereka arisan, ini tante-tante mana Wilun panggilin. Wah, terang jangan ditaruh dalam gantang. Ya saya yang enggak begini sih. Ya enggak gitu ya. Ya saya jadi berkat lah gitu ya. Nyanyi. Tapi jangan nyanyi 20 lagu, jangan saudara. Kalau saudara nyanyi saya paling nyanyi 3 lagu aja. Pas mereka lagi senang-senangnya tuh saya berhenti. Jadi lain kali dipanggil lagi saudara ya. Saya senang bergaul dengan mereka secukupnya ya. Banyak keuntungannya saudara, saya bergaul dengan tante-tante, nanti anak saya jadi angpaunya banyak karena suka dibawa sama popo, begitu ya. Nah ketika saya mulai bernyanyi-nyanyi, saudara saya ya namanya orang nyanyi di mobil, kadang-kadang saya bisa ingat lagu ya, lagu sekuler. Ketika saya mungkin main piano, main juga lagu sekuler, biasanya Roh Kudus tuh ada alarmnya tuh, udah kebanyakan nih, ingat asal mula engkau dipanggil, ingat tugas awalmu. Tempatmu ini bukan di dunia. Ya Tuhan, aku mau ngerem. Semuanya mau ngerem hari-hari ini. Amin. Apapun yang menjadi hobimu, jangan ya membuat misi Tuhan itu meleset dari hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Ingat tempat asal kita. Ingat tugas utama kita saudara. Yang kedua, poin yang kedua adalah live honorably. Ya, berperilakulah yang terpuji saudara. Ya, jadilah anak Tuhan yang bermartabat. Saudara, menjadi imamat yang rajani. Berarti kita memiliki cara hidup sebagai warga negara surga yang kehidupannya harus berbeda dengan masyarakat biasanya. Kita harus berperilaku yang terpuji, yang bermartabat, tanpa harus jadi orang aneh saudara. Ya, asik-asik aja, nggak harus aneh, elegan. Justru itu kita harus intim sama Tuhan, sama Roh Kudus. Supaya watak perangai kita tuh mencerminkan satu
buat orang lain, saudara. Jadi nggak aneh kelakuannya, ya. Jangan kita kebalik-balik, saudara. Harusnya kita serius, kita main. Harusnya main, kita serius, saudara. Harusnya kita lagi dengar ibadah, lagi dengar firman Tuhan, harusnya serius, malah main-main, main game, saudara. Kelihatannya sih nyatet gitu ya. Tapi padahal lagi WA-an, lagi Instagraman, saudara. Saat Anda harus bermain, malah Anda sok serius. Ya kadang nanti kalau kita di kantor jam 12 makan siang, harusnya kita jadi berkat, ngobrol sama temen, malah kita sok-sokan baca Alkitab, saudara. Jadi aneh sendiri, saudara. Itu tidak elegan, saudara. Ya, Anda boleh melakukan sesuai dengan ketepatan kita. Ketepatan Tuhan, saudara. Saya masih ingat, saya punya sepupu. Waktu itu dia lagi bangun, saudara, bangun satu building lah seperti itu ya. Tetangganya itu adalah pendeta. Terus pendetanya ini dia mau ikut mandorin lah ini gedungnya gitu ya. Oke, jadi sepupu saya percaya dong, karena ini kan pendeta ya gitu ya. Nah, di tengah-tengah bangun, kemudian sepupu saya pakai jam gitu. Pendetanya ngomong, bagus Pak jamnya. Sepupu saya terpanggil lah untuk memberikan jamnya. Kemudian sepupu saya bukan Kristen ya. Kemudian dia ngomong sama saya, Lun, itu kok lucu pendetanya, kenapa? Dia tanya harganya. Kenapa? Karena dia bilang dia mau perpuluhan. Nah, dia ngomong sama siapa? Ngomong sama saudara saya bukan Kristen. Aneh gak menurut Anda? Menurut saya sangat aneh. Bukan urusan dia, saudara, dia juga gak ngerti perpuluhan. Nah, perbuatan-perbuatan kayak begini, itu gak elegan, saudara. Anda harus tahu dengan penuh ketepatan bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang berperilaku terpuji. Oleh sebab itu kita mesti intim dengan Roh Kudus. Yesus, Raja yang berbeda, sangat berkuasa namun penuh cinta. Yesus, Raja yang berbeda, semuanya dia miliki tapi murah hati. Saudara, Yesus elegan sekali. Yesus murah hati, saudara. Mau gak kita mewarnai dunia ini dengan bermurah hati, dengan cinta kasih, saudara. Kalau kita mempraktekkan cinta kasih itu satu kasta tindakan daripada Kristus yang tertinggi, saudara. Iman, pengharapan dan kasih. Ya, tapi yang paling tinggi adalah kasih. Bukan aneh, bukan keanehan. Saudara suka atau enggak suka. Maka tadi saya katakan ya, sinar itu enggak ditaruh di bawah gantang, tapi di atas dian. Ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, saudara, suka atau enggak suka, karakter kita semakin dibentuk. Karakter kita semakin indah. Orang semakin suka dengan kita. Kita dicintai sesama, ya, kita dicintai juga oleh Tuhan. Kemudian begitu banyak berkat yang datang, baik dari finansial, dan tak lupa ketika kita dekat dengan Tuhan. There is something that money cannot buy, yaitu apa, saudara? Nama baik kita. Nama baik, mungkin saudara berkata nama baik nggak perlu, yang penting duit dulu yang masuk. Kata siapa, saudara? Nama baik luar biasa. Kalau Anda ya dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, nama baik kita diangkat oleh Tuhan. Ayat Amsal 22 ayat 1 dikatakan nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Terbukti, saudara, emas dan perak itu kalah berharga daripada nama baik. Saya masih ingat ketika saya ngejar Lydia tahun 1997 ya. Berarti itu 24 tahun yang lalu. Itu masing-masing orang tua, masing-masing screening. Papa mama saya lewat temennya di Lampung nanya, siapa tuh bapak emaknya Lydia? Sama, mertua saya juga nanya, siapa tuh bapak emaknya si Wilun? Sama-sama, saudara. Puji Tuhan kita sama-sama baik. Hari ini kami adalah pasangan yang diberkati Tuhan dan kami memiliki keturunan juga diberkati Tuhan. Karena apa? Kami menjaga nama baik, demikian pula kita semua. Nama baik lebih berharga. Hari ini milikilah, jadilah imam dan raja yang terpuji.
supaya engkau memiliki nama baik, supaya nama Tuhan juga dimuliakan. Bapak Ibu sekalian, kalau karakter kita buruk, saudara, berkat yang Tuhan kasih bisa jadi bencana. Saudara tahu gak, ada satu kaisar Romawi yang terbengis sepanjang sejarah. Ya, paling gak salah satu yang paling jahat, saudara, namanya Kaisar Nero. Saya kasih lihat gambarnya buat Anda, karena waktu itu belum ada kamera. Tapi kurang lebih seperti ini. Ini Kaisar Nero, kalau saya bilang sih keterlaluan. Seorang psycho, saudara. Dia bunuh mamanya sendiri. Dia bunuh kedua istrinya. Dia bunuh sanak saudaranya, saudara. Dia psikopat. Dia juga pencinta sesama jenis, saudara. Ini apa yang terjadi nih? Di belakang dia itu, dilihat ya, itu ada kota lagi kebakaran ya. Ini kota sengaja dia bakar, saudara. Selama 39 hari. Sengaja dibakar. Pada tanggal 19 Juni tahun 64 dia bakar kotanya sendiri karena dia mau bangun kota baru. Pas lagi kebakar dia happy-happy. Tadi dilihat dari gambarnya, saudara, sejarah mencatat bahwa ketika kota itu dibakar dia bernyanyi, dia karaoke, saudara, tuh dengan petugas harpa, dengan pemusik. Ini orang psikopat. Saudara, dia punya semuanya. Tetapi kelakuannya tidak terpuji. Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan angkat Anda dan saya, biarlah kelakuan kita jadi berkat. Amin. Lakukan perbuatan yang terpuji. Ya, memuliakan nama Tuhan. Jadi berkat, saudara. Ya, biar terus mengingatkan kita untuk sadar diri sebagai seorang pendatang. Bahwa hidup di dunia ini hanyalah numpang lewat. Bahwa tempat asal kita adalah di surga. Ya, kalau hanya logat yang terbawa-bawa nggak apa-apa dah, tapi kelakuannya jangan sampai luntur. Ada pertobatan. Saudara, kalau hari-hari ini Anda mungkin berkata, kok hidup susah amat ya? Saya kok berjuang tiap bulan juga, Pak Pendeta, saya berjuang tiap bulan. Setengah mati dulu saya ngerjain satu proyek aja, untungnya itu saya bisa nyekolahin anak saya dari semester 1 sampai akhir di luar negeri. Ya 1-2 proyek lah, selesai semuanya. Tapi hari-hari ini kenapa hidup itu jadi beban? Tetapi hari-hari ini juga aku jadi sering di rumah, kok aku sama anak-anakku kok jadi baik ya? Istriku kok mencintai aku ya? Aku enjoy di rumah walaupun hidup hanya sederhana. Mereka dukung aku dan anak-anak ngomong loh, Pak Pendeta, mereka lebih suka papaku seperti ini karena papaku di rumah. Wow, aku seneng, aku berubah. Saudara, orang yang mau berjuang dalam kebenaran, ini kebenaran makanya harus diperjuangkan, diniatin, saudara, intensional. Harus orang-orang seperti adalah orang-orang yang bermartabat. Ya mungkin hari-hari ini Anda berkata bahwa Pak Pendeta, ya dulu saya menganggap istri saya itu setengah mata. Ya, saya pukul istri saya, ya, anak-anak juga saya pukul, ya, anjing saya pukul, takut semua di rumah, takut semua sama saya. Tapi hari-hari ini istri saya kok baik ya, dia mendoakan saya, bahkan dia bilangin anak-anak saya harus maafin papa. Wah, Pak Pendeta, saya terharu loh, saya merasa dicintai, saya bertobat. Istri saya mempraktekkan kasih, anak-anak saya mempraktekkan kasih. Saya mau bertobat dari keserampangan saya. I love my family. Wow, itu luar biasa. Orang-orang seperti ini yang memperjuangkan, saudara, yang namanya martabatnya sebagai manusia. Gak apa-apa dulu dia bejat gak apa-apa. Tapi hari ini ada pertobatan yang luar biasa. Nah, Tuhan perlu orang-orang seperti itu. Yang hari-hari ini Tuhan dihormati lewat perangai Anda. Gak peduli akan apa yang Anda lakukan yang lalu, tapi hari ini Tuhan membuat semuanya jadi baru. Saudara, tindakan yang paling bermartabat sekali lagi, apakah engkau mau mengasihi satu dengan yang lain? Ya, terkadang kita sudah berbaur sedemikian rupa sehingga keseharian kita orang udah gak bisa bedain lagi apakah engkau Kristen apa bukan. Mungkin kita berkata bahwa ini sudah kepepet, hidup makin susah. Jadi apapun aku mau lakukan. Aku gak peduli apakah aku orang Kristen apa bukan, tapi aku mau melakukan segala hal, aku mau coba. Gak boleh, saudara.
Dikatakan kita nggak boleh membaur dengan dunia ini. Apapun situasi harimu, responlah dengan benar. Tuhan katakan, ya Tuhan ingatkan, lakukan yang indah, lakukan yang excellent, lakukan yang unggul, melebihi yang lain. Lakukan hal yang terpuji, ya, yang bermoral, yang terhormat, yang murni, saudara. Bahkan Tuhan ingatkan, nah, kalau orang menyuruh engkau berjalan 1 mile, berjalanlah 2 mile, lakukan extra mile. Berapa banyak Anda dan saya paling happy kalau ke supermarket itu kemana saudara, ke S Hardware. Terlepas dari mereka melayani kita tuh dapat poin apa enggak. Tapi saya happy sekali karena saya tahu ketika saya masuk ke S Hardware itu saya gampang dapat barang dan saya gampang keluar. Karena begitu nyampe mereka akan berlomba nanya saya, mereka tanya, Pak lagi nyari apa Pak? Wow, luar biasa. Pada satu hari di Lampung saudara, S Hardware-nya lagi sepi. Dia bukan hanya mengantarkan saya loh. Pak barangnya saya yang bawain ya. Wow saudara. Bukan hanya dibawain ke kasir, biasanya Pak saya bawain ke kasir ya. Ini enggak, Pak barangnya saya yang bawain loh. Aduh saudara, ini kok kayaknya lebih Kristen daripada orang Kristen. Ini orang kedar. Extra mile. Saudara kalau kita bisa berbuat seperti ini, apakah nama Tuhan gak dimuliakan saudara? Wow, luar biasa. Apapun situasinya hari ini, memang tidak menyenangkan, tapi responnya dengan benar. Maka Tuhan yang melihat ketulusan hati, Tuhan akan berperkara dengan kau pribadi lepas pribadi. Yang mengerti katakan amin. Extra mile. Hari ini kalau Anda mau tahu Anda orang Kristen seperti apa, tanya sama pembantu Anda di rumah. Hari-hari memang susah, tapi apakah engkau lupa berterima kasih dengan pembantumu? Oh, saya melatih saudara, supaya anak-anak juga belajar. Pembantu saya buka pintu tiap kali saya mau pergi, terima kasih ya Pak, makasih ya Bu. Oh, saya gak lupa, hari ini anak saya menuai hasil. Keisha Keko kalau kita lagi pergi ya Mam ya, pulang selalu anak saya nih, begitu saya bukain pintu dari mobil, terima kasih Dedi, thank you Mami, thank you Dedi. Wah, saya menuai apa yang saya tabur saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang bermartabat. Yang sepakat katakan amin. Tanya sama teman-teman Anda. Saudara ada satu sejarawan bernama Ralph Waldo Emerson. Dia katakan seperti ini, saya tertemplak sekali. Dia katakan seperti ini. Tujuan hidup kita bukanlah untuk bahagia. Dikatakan tapi untuk berguna. Katakan nama saya berguna. Berguna. Terhormat, berbelas kasihan untuk membuat perbedaan Anda dengan apa? Dengan seorang mayat. Kalau kita nggak ada gunanya, ya, kita nggak ada tindakan yang terhormatnya, saudara, kita nggak ada berbelas kasihan, kita nggak beda sama seorang mayat. Kalau hari ini hidup Anda nggak baik, ya, kita hidup asal-asalan, kita ada nggak ada. Ya sama aja. Hari ini Anda harus dan saya berguna dan memuliakan Tuhan. Poin yang terakhir, hormatilah otoritas. Ini gampang-gampang sulit. Saya percaya di Sion setiap kita dicetak menjadi leader. Hai leader-leader katakan amin. Melempem saudara. Hai leader-leader katakan amin. Yes, di marketplace di mana Anda adalah leader. Anda diciptakan bukan untuk manas-manasin bangku gereja. Tapi dimanapun Anda berada, you are a leader. Nah bagi Bapak Ibu sekalian, seorang leader has to become a good follower. Anda mau menjadi leader, jadilah pengikut yang baik. Jadilah murid yang baik. Bapak Ibu sekalian, ayat 2 tadi dikatakan, ayat 13 tadi dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ayat 17, hormatilah semua orang. Siapa saudara? Semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah dan hormatilah raja. Saudara jangan bilang engkau menghormati Tuhan. Kalau hari ini pemimpin Anda yang Anda lihat dengan kasat mata, Anda tidak mau
dan Anda tidak menghormatinya. Tuhan itu gak kelihatan. Hari ini Anda bisa melihat pemimpin Anda. Anda bisa lihat anak-anak, bisa lihat guru Anda bisa lihat orang tua Anda. Kita bisa lihat pemerintahan. Anda bisa lihat Bu Nani sebagai leader di tempat ini. Kalau kita gak bisa hormatin, jangan bilang diri Anda dan saya kita menghormati Tuhan. Keadaan sebenarnya gak membuat kita untuk gampang menghormati orang. Hari ini yang pasti kita mendoakan Pak Jokowi jelas. Tapi gak banyak orang rela untuk berdoa untuk wakil di daerah. Banyak wali kota, gubernur yang sesuai selera dan juga banyak yang tidak sesuai selera. Bapak Ibu sekalian, saya juga penggemar politik. Saya demen sekali ketika nyalain handphone, saya menikmati diskusi politik. Tapi Roh Kudus katakan, nak, denger politiknya udah kebanyakan. Iya ya, kalau dengerin ini melulu, kamu gak bersyukur. Kamu banyak komplain dan kamu gak berdoa. Tapi Tuhan setiap pagi saya mendoakan. Mana mungkin gak? Itu sama aja Anda sudah memberkati, terus kita komplain. Alhasil mubazir, saudara. Hari-hari ini banyak-banyak memuji Tuhan. Amin. Hari-hari ini banyak-banyak nyembah Tuhan. Hari ini banyak-banyak nyantol saudara sama Tuhan. Saya mau katakan sekali lagi, nyantol. Bukan hanya bersandar sama Tuhan. Anda kalau bersandar sama Tuhan kakinya masih nempel. Tapi kalau nyantol saudara itu ngegandul. Anda sekali lepas Anda jatuh, belajar nyantol sama Tuhan saudara. Jadi hal-hal yang itu berita-berita politik yang gak perlu Anda harus batasi. Supaya kita mulai saudara mendoakan pemimpin-pemimpin kota kita. Gubernur kita, wali kota, tempat di mana kita tinggal. Doakan orang tuamu, doakan istri, doakan suamimu saudara. Pertemuan kita dengan orang tua, pertemuan kita dengan istri, dengan suami, itu hanya sekali. Seumur hidup hanya sekali. Doakan dan hargai mereka. Ketika mereka gak ada, hanyalah air mata dan itu sudah terlambat. Hari-hari ini poin yang ketiga, hormatilah otoritasmu. Dari yang paling tinggi sampai yang paling kecil. Saudara, saya mau nanya nih, kalau kita lagi parkir mobil, ya ini yang paling kecil dah. Kita parkir mobil, kita mundurin mobil atau majuin mobil, biasa ada tukang parkir, bener ya. Kalau kita makan atau singgah ke satu tempat. Itu yang punya otoritas siapa tuh? Tukang parkir ya. Kalau kita lagi makan di restoran, saudara, yang punya otoritas siapa saudara? Yang punya restoran ya. Memang prinsip mereka customer adalah raja. Tapi Anda bukan raja di tempat itu, Anda adalah customer. Anda harus ikut aturan main yang punya restoran. Kalau Anda taat sama aturan, hidup Anda jadi berkat saudara. Ilustrasi terakhir. Akhir bulan tahun lalu, bulan kapan ya kita ke Semarang ya? Bulan bulan berapa? Oh bulan 12 ya. Bulan 12 kita ke Semarang. Nah saya bawa grup nih ceritanya nih. Grup Lampung. Saya bawa satu grup Lampung 12 orang saudara makan nasi ayam di Semarang. Wah karena pokoknya saya lumayan jago lah. Cirebon sama Semarang lumayan jago saya gitu ya. Saya bawa, ayo kita makan nasi ayam. Udah. Tokonya di ruko. Aduh waktu itu saya sampai potret saudara ya. Hari ini saya lupa bawa potretnya. Rukonya 2, tapi yang ngelayanin ibunya cuma sendiri. Ini ruko nih lebar. Ibunya sendiri saudara. Nah orang Indonesia tuh kan paling rada maaf ya. Rese saudara, kalau saya pemakan segalanya. Tapi di grup saya ini ada yang mau telur gak mau ayam. Mau ayam mau telur gak pakai krecek. Mau pakai krecek gak mau pakai sambal. Saya mumet karena saya kepala kelompoknya saudara ya. Begitu nyampe sono, wah karena ibunya cuma sendiri, saya terpancing saudara. Ini kok ruko begitu besar, yang ngelayanin sendiri, mejanya juga kotor tuh. Jadi di situ ada banyak meja, nggak ada yang bersihin. Lah saya dilema gitu ya. Di sisi lain saya mesti ngelayanin tamu,
Di sisi lain saya juga mesti, ibunya lupa-lupa terus lagi. Pak yang kan pakai masker. Jadi yang ini pakai krecek apa enggak? Nah ya saya juga lupa. Ibu mesti nyatet dong Bu. Wah emosi saya terpancing saudara ya. Udah mulai gak jadi berkat saudara. Nah udah yang penting udah saya pesan-pesan. Pas lagi saya ngatur, ibunya lagi di sini. Wah saya berbalik itu ruko. Di pojok sana ada tangga. Tuh ada tangga, terus saya lihat orang dari ujung tangga turun saudara ke bawah. Lagi rapiin baju. Wah saya bilang ini karyawan kurang ajar. Bosnya setengah mati kerja gak dibantuin. Jadi kita duduknya waktu itu karena takut COVID kan, jadi gak di dalam tuh. Kita duduknya semi outdoor di luar lah, dekat mobil gitu ya. Jadi saya lihat orangnya turun dari lantai 2, langsung saya panggil. Pak sini beresin nih mejanya. Terus Lydia, kok lu yakin bukan itu siapa? Oh iya ya saya baru tutup mulut terus ibunya dari samping ini. Oh iya itu pengunjung juga Pak katanya. Mateng gue bilang. Jadi dia turun ruko tuh ya kan dia begini dia baru bersihin baju. Ternyata dia baru turun kencing sob dari atas sob. Saya di situ pantas dia menoleh saudara. Dia ke meja sini, ternyata di sini komplit saudara, ada istri dan kedua anaknya saudara di sini ya. Mateng dah saya bilang. Langsung seketika itu saya bilang, ya Bu telurnya 2 ya Bu ya. Waduh saya malu sekali. Aduh udah kita makan cepet-cepet saudara ya. Wah dari ini anaknya 2 saudara, pantesan melototin saya melulu tante. Sepanjang kami makan anak. Aduh saya mohon maaf lahir batin lah. Ya. Akhirnya mereka pergilah gitu. Mereka pergi, kita selesai makan, saya naik mobil saudara. Nggak ada yang tahu peristiwa ini cuman saya sama Lydia gitu ya. Di mobil saya kasih tahu sama Kesia Keko anak saya. Aduh Kesia Keko, tadi Dedi salah manggil orang loh. Loh Kesia Keko lalu ngomong, lah tadi jadi ada satu anak juga, anak teman saya namanya si Candice. Si Keko ngomong, Dedi kayak tadi Candice salah manggil orang juga dah. Masa lu saya bilang gitu. Nah kita habis dari makan nasi ayam tuh kita kuliner ke tempat yang berikutnya. Jadi saya nanya sama bapaknya si Candice ini yang salah manggil orang. Saya bilang, anak lu salah manggil orang juga? Iya, kenapa? Anak gua mau nyari sambel. Lah terus anak gua datengin satu cowok, bapak-bapak. Di mana? Di dekat kasir. Pak sambelnya yang mana Pak? Loh yang mana? Ternyata orangnya sama saudara. Orang itu juga. Saya tanya, Dis itu lalu bagaimana? Saya nggak dijawabin Om. Dia menoleh dan dia langsung ke mobil, cepet-cepet bawa anaknya. Matang saya bilang. Terus saya ingat-ingat, tadi pas mau makan doa bareng gak ya? Kita doa bareng kenceng lagi, orang Kristen banget loh kita loh saudara ya. Waduh, saya berdoa supaya orang itu gak kepahitan sama orang Kristen saudara. Tapi saya nyesel banget, saya menyesal sekali. Dia juga nyesel banget. Itu saya baru ingat-ingat kenapa, saya tanya Candice kenapa kamu bisa manggil itu Bapak? Itu Bapak sebenarnya pakaiannya sopan. Benar-benar sopan. Cuman kaosnya itu seperti kaos orang kampanye yang merah putih itu loh. Seperti petugas yang bikin soto ayam. Jadi itu nyaru sekali saudara itu ya. Akhirnya mimpi apa dia hari itu saudara ya gitu ya. Mungkin dia langsung ganti baju, ribut sama istrinya kali mungkin hari itu kostumnya. Tapi yang pasti saudara, hari itu saya introspeksi diri. Aduh saudara, saya ini melangkahi yang punya otoritas, yang punya restoran ya harusnya saya ngomong ke dia aja ya tanpa harus teriak-teriakan saudara ya dia sakit hati untung gak ketemu lagi sama saya saudara. Tapi apakah kita harus jadi seperti itu? Kalau kita melakukan itu kita harus mikir dulu saudara, gak keren. Istri saya selalu ngomong kok jangan emosi karena itu gak keren saudara ya. Malam hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama kita tahu bahwa tempat ini hanya sementara. Hidup ini hanya sementara. Ya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Yang kedua, kita harus berperangai yang benar.
Jadilah orang yang layak untuk dihormati, untuk memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga, kita harus taat sama otoritas. Dari yang paling atas sampai yang paling kecil. Amin. Dan kita melakukan 3 hal ini, Anda dan saya layak disebut imamat yang rajani. Jadi berkat saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, kami adalah imam yang bermartabat. Kami adalah raja yang layak untuk dihormati. Kami tahu Tuhan bahwa jangan sampai lewat perangai kami, nama Kristus dipermalukan. Kami tahu Tuhan, rumah asal kami adalah surga yang mulia. Dan kami tahu untuk menjadi kudus itu butuh perjuangan. Tanpa Engkau ada dalam kami dan kami dalam Engkau, kami gak mampu lakukan. Kami gak mau luntur Tuhan untuk menjadi sama seperti dunia ini. Sekali lagi kami sadar bahwa hidup kami di dunia hanyalah sementara. Kami mau hidup menjadi anak Tuhan yang terhormat, anak Tuhan yang bermartabat, mempraktekkan cinta kasih untuk kami menjadi orang yang berguna, berbelas kasihan, dan memiliki perbedaan antara yang hidup dan yang mati. Kami mau hidup menghormati otoritas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau telah memilih kami. Sungguh kami adalah mempelai-Mu. Kami adalah imam. Kami adalah raja yang berbeda. In Jesus mighty name we pray. Sama-sama katakan amin, amin, amin. God bless you.